mendengar dari beberapa teman ini, sebenarnya konten yang paling utama tadi justru yang sudah disampaikan oleh pemain pertama yang sudah bicara di depan Anda tadi, karena perintah dan instruksi itu sebenarnya disampaikan kepada si pencetak gol tadi. Nah, cuma ini kehadiran beberapa rekan yang lain yang waktu itu juga jadi starter di lapangan. Ini mungkin hanya India, katakan mereka menjadi saksi secara umum bahwa memang mereka ada kejadian-kejadian apa di lapangan. Nah, ini yang nanti mereka bisa Anda tanyakan apa, nanti mereka bisa jawab. Bisa disebutkan namanya dulu? Ya. Satrial, Redban, Moniaga. Posisinya apa? Bek kanan, gelandang, striker. Mas Satrio dan teman-teman, ini kan tadi kita sebenarnya dijelaskan bahwa acara ini kupas tuntas sepak bola, kasus sepak bola Gajah. Itu yang awalnya katanya sebenarnya diinspirasi atau karena teman-teman berkeluh kesah dan sebagainya gitu, ingin buka-bukaan, terus tadi sempat tidak jadi dan sebagainya, terus sekarang akhirnya memutuskan menjadi ini kenapa Mas? Apakah ada tekanan Mas? Kalau tekanan enggak, ini ya itu dari kami lah, maksudnya kan sudah terlalu lama kita ini kan diam ya. Belum ada kesempatan buat ngomong di media tentang kejadian sepak bola Gajah ini yang sebenarnya. Dan mungkin saya tahu perasaan teman-teman kan, karena mungkin kemarin-kemarin itu kan kita serba dikondisikan lah, ikut ini, tapi ujung-ujungnya nggak ada hasil. Dan lebih apa ya, sekarang kan kita nggak ada berhubungan lagi dengan pihak-pihak yang katanya mau tanggung jawab dengan sanksi kita gitu. Tadi sempat memutuskan untuk tidak hadir di acara ini, kenapa? Nggak memutuskan untuk tidak hadir, cuma mungkin dari ngasih kesempatan teman-teman berpikir juga. Terus Mas Lili kan sebagai perwakilan dari teman-teman juga ingin menjelaskan ini loh kalau kesal kita ini. Sebenarnya itu kami ingin ketemu langsung sama Bapak Menpora, biar Bapak Menpora dengar sendiri ini loh yang sebenarnya terjadi itu ya kayak gini gitu. Kita nggak akan menutupi kalau kita ketemu langsung sama Bapak Menpora. Walaupun nanti itu live di TV, kami ngomong apa adanya. Itu sebenarnya udah komitmen kami sebenarnya. Dari pertama kali saya minta tolong sama Mas Lili, Mas tolong Mas jembatani kami untuk ketemu sama Bapak Menpora. Gitu. Kenapa harus Menpora? Karena kami ingin perlindungan, Mbak. Jelas itu. Karena saya pikir kan kita ini apa? Kita ini cuma ya mungkin kalau dari mereka itu kan kita cuma apa sih? Gitu kan, pemain juga belum terkenal atau apa kan. Wah, mending kita ini kalau ngomong sama Menpora kan istilahnya ngomong sama negara lah, kalau kesannya kita ini rakyat kan istilahnya gitu. Biar apa ya, biar ada jaminan keamanan, jaminan entah kita ini setelah jujur ini bisa main bola lagi apa enggak, kayak gitulah. Mas, kasusnya ini kan sebenarnya sudah tahun lalu, Mas, sekarang sudah 8 bulan. Kok tiba-tiba muncul sekarang, kenapa? Karena ya karena udah terlalu banyak janji-janji sih sebenarnya, Pak. Maksudnya? Itu juga sih banyak tertunda sih sebenarnya kalau kayak KLB terus ada juga apa kemarin ada sama apa ya. Sebenarnya tuh kalau dulu pernah sih sama teman-teman dari namanya Mas Lili itu pernah mengirimkan tentang data rekor rekaman suara kami ke pihak tim 9 waktu itu. Dan waktu itu ada kabar ke saya kalau ada beberapa pemain yang mau dipanggil sama tim 9. Dan waktu itu tuh saya benar-benar menunggu sebenarnya. Kalau memang benar dari pihak tim 9 waktu itu, dari pihak Menpora itu pengen kejelasan dari saya, ya saya jujur waktu itu. Dan waktu itu pun pemain serba bimbang lah, serba ragu mau gimana kan. Masalahnya waktu itu kita itu kayak mengikuti sebuah drama. Kalau kita nggak ikut drama itu, kita nggak akan bebas. Jadi disuruh main
manajemen gini ngikut manajemen Ini seperti apa maksudnya? Gini itu seperti misalnya kita mau datang aja ke sidang komdis, itu aja mungkin kan di sidang komdis itu kan ada kloter 1, kloter 2 kan yang berangkat itu. Ya kami di kloter 2, katanya di kloter 1 ada dikondisikan sama siapa, saya kurang tahu. Mungkin bisa ditanyakan sendiri nanti sama teman-teman yang waktu itu berangkat di kloter 1 kan. Tapi kalau di kloter 2 itu kita nggak ada dikondisikan, memang waktu berangkat ya kita berangkat. Nah pada waktu kita sampai sana terus pemain pertama masuk, pemain kedua masuk, dan kita ini kan waktu itu sekitar 6 sampai 7 orang lah, kita kan disuruh masuk bareng waktu itu. Nah sebelum masuk tuh kita dikondisikan waktu itu. Jadi kan serba terjebak lah kita. Maksudnya dikondisikan sebelum masuk ngapain? Disuruh ngomong, jadi nanti kalau kamu ditanya ini siapa, jangan aku kalau ini siapa. Ini siapa maksudnya apa? Waktu itu jangan ngaku kalau yang memberi perintah waktu itu. Nah, jadi sebenarnya yang memberi perintah siapa? Yang Pak sih waktu itu. Bagaimana ceritanya? Tapi yang Anda sampaikan pada saat di komdis apa? Di situ kami sebut dia ableh. Dia itu dulu tuh panpel. Setahu saya itu panpel. Tampil. Panpel. Tapi waktu dia itu disuruh ngaku-ngaku itu jadi sekretaris apa ya? Sekretaris tim. Itu tapi orangnya ada ya itu ya berarti ya nama itu ya. Nama Tapi yang apa? informasinya tablet itu segala itu Eri namanya itu. Maksudnya ada di mana maksudnya, Pak? pada saat itu memang ada. Enggak ada. Kalau yang namanya Eri itu setahu kami dia di Martapura. Dia itu dikasih tugas buat mengawasi pertandingan Martapura lawan mana saya lupa itu. Yang menginstruksikan untuk menyebut nama ini itu siapa? Teman kami sendiri. Teman kami maksudnya? Maksudnya kondisinya yang mana, Pak? Waktu di mana? Pada saat sebelum menghadap ke komdis. Oh. Maksudnya kalau ditanya ini yang menginstruksikan si ini si Pable dan sebagainya itu tadi siapa? Waktu sidang komdis itu kan, Mbak? Iya. Nah, waktu sidang komdis kita sebelum masuk di briefing Iya. sama siapa maksudnya? Iya, yang meminta untuk bilang nanti kalau ditanya siapa yang menginstruksikan bilang Pak ini. Itu siapa? Kan dari mesnya. Oh, Mes bilang nah, mungkin bisa dijelaskan sama teman saya. Boleh pakai mic ya, Mas? mungkin waktu itu ada briefing gitu dari mes itu di apa? Boleh dipintar, Mas? Mungkin dari mes itu di apa? Ya seperti bilang dikondisikan gitu. Pak Rumadinya belum Pak Rumadi ke pemain-pemain itu kalau siapa tempat Giono itu Able, jadi Yang berdiri di lapangan. yang berdiri di lapangan itu Able, bukan Supardiono. Padahal adanya di Martapura. Ya, Yang ngomong dikondisikan seperti itu emang perintahnya siapa? Rumadi Pak Rumadi. Pak Rumadi itu ke pemain. ke pemain di mana itu, Mas? Pada saat di mes. Saat di mes sebelum berangkat ke dipanggil ke Menpora. Dipanggil ke komdis. Padahal faktanya di lapangan yang berdiri pemerintah itu Pak Suparji ya. Sebenarnya Anda bertiga sendiri mengalami diperintahkan untuk mengalah? Enggak, gini Mbak. Sebenarnya waktu itu mungkin kita cerita aja. Jadi saya ceritain aja kronologinya sepak bola gajah ini seperti apa. Jadi waktu itu ya sepak bola gajah itu nggak direncanakan kalau dari segi pemain ya, karena pemain waktu itu ya tetap kondisi seperti biasa, pagi tetap jaga kebugaran. Waktu itu siang kita masuk ruang pelatih, terus dikasih arahan lah sama Pak Heri waktu itu pelatih kan, siapa aja yang main, terus kita tetap main normal walaupun waktu itu kan kita udah lolos kan waktu itu, dan nggak ada memang target ke depan nggak ada, cuma kita main normal. Nah setelah Pak Heri selesai, waktu itu Pak Paci sebagai manajer tim ngasih briefing sama kita.
bilang kalau kalian pengen lolos ke EXA jangan ketemu Borneo di semifinal. Saya habis ditelepon sama Fikit waktu itu, dia ngomong. Dijelaskan tidak Mas, kenapa kok jangan ketemu Borneo begitu? Wah kalau itu karena mungkin yang ditakutkan non teknisnya Mbak. Maksudnya? Ya kalau masalah itu Maksudnya apa? Non teknis itu seperti apa? non teknis itu seperti ya dari ya apa ya wasit atau apa gitu loh Mbak. Biasa lah kalau timnya gitu kan. Maksudnya? Dari non teknis itu loh, maksudnya dikondisikan kayak Maksudnya itu kalau Anda berhadapan dengan Borneo sudah pasti kalah. Ya seperti ya seperti kayak gitulah. Jadi misalnya call, kita ada call, dia tidak angkat call, terus begitulah. Misalnya ada ya berpihak satu tim itu loh Mbak. terlalu berpihak ke Borneo. Tapi kalau Anda sendiri berhadapan secara skill, Oh, sebenarnya waktu itu pun kami di lapangan itu saya sempat adu argumen sama kapten. Waktu itu anak lagi itu kaptennya. Saya bilang Mas, kenapa kita harus ngindar Borneo? Kenapa? Emang udah ada jaminan kita menang lawan Martapura. Itu kan antara Borneo sama Martapura yang ketemu kita di semifinal. Dia juga pengalaman, iya. Kenapa sih harus milih-milih gini gitu? Cepat adu seperti itu udah kita main normal aja gitu. Udah sebenarnya nggak takut mau lawan sama aja kan, kita udah latihan pagi sore udah capek, ngapain masih milih lawan kan gitu. Mas, saya juga mau ikut nanya dikit. Tadi sampean mengatakan Pak Suparji berkata kalau kalian mau lolos ke final jangan ketemu dengan Borneo. Saya baru saja ditelepon oleh Fikit. Memang Fikit siapa? Wah, Fikit Palu itu siapa? Anda tahu? Saya mungkin buat ukuran apa? kalau ukuran pemain kayak kami itu sebenarnya kayak gitu tuh tahu nama tapi nggak tahu orangnya yang mana gitu. Tapi di depan pemain itu Pak Suparji mengatakan saya barusan ditelepon oleh Fikit Palu. Ya. Berarti ini semua dengar ya. Pada waktu Bapak Suparji mengatakan bahwa saya baru saja ditelepon oleh Fikit, itu tempatnya di mana? Apakah di ruang ganti atau masih di mes? Waktu itu di mes, di Di ruang mes. pelatih kan habis briefing dari pelatih siapa aja yang main, terus gimana itulah bahasanya pelatih kan, terus mainnya harus gimana normal kan waktu itu, gitu. Oke, terus kan saya membaca bahwa ada salah satu orang yang ikut hadir di stadion mengatakan bahwa pada kurang lebih sekitar menit 60 atau menit berapa pelatih dari Kiswanto kemudian sepertinya kecewa dan meninggalkan bench. Kemudian sesudah itu yang memberikan instruksi di lapangan siapa? Asisten ID Broto, asisten waktu itu yang ngasih kode itu kan harus bunuh diri itu kan. kodenya kayak apa? Kodenya topinya harus di belakangin. Tapi Topinya menit, siapa? harus menit berapa saya lupa ya, menit berapa ya? Topinya siapa? Topinya ID Broto waktu itu jadi asisten. Berarti sebelumnya sudah dikasih tahu. Nah, Sebelumnya sudah dikasih tahu Mas, nanti kalau saya pakai topi begini artinya kalian harus bikin iya, sendiri. iya. Tapi waktu itu nggak mau teman-teman. Nggak ada kami. Yang ditunjuk Sama kami cara. kan waktu itu kan ada yang dikasih instruksi. Apakah yang ditunjuk itu hanya satu orang atau beberapa atau bagaimana setahu Anda? Satu orang. Waktu itu satu orang. Makanya kalau disuruh ngomong instruksinya apa mungkin bisa lebih jelas dan lebih ini tanya ke pemainnya aja. Itu teman kita yang melakukan bunuh diri itu. Nah setelah game itu Mas, apakah ada misalnya omongan-omongan apa terima kasih atau apa ya gitu dong, atau jangan-jangan memang dapat bagi-bagi uang atau ngapain gitu? Oh, kalau masalah uang Pak, pertandingan itu ya demi Allah lah kami nggak dapat uang serupiah pun nggak dapat kami. Nggak ada kalau uang sama sekali nggak ada waktu itu. Kemudian yang Anda tadi sebutkan ada jaminan-jaminan, itu jaminan apa?
maksudnya jaminan kayak masih di PSS gitu, maksudnya masih tetap di squad PSS, terus ada kompensasi juga kan waktu itu. Ada kompensasi? Kalau kompensasi nggak ada kayaknya. Cuma kalau kita datang, ya kalau kan waktu itu, kalau waktu itu kan kontrak saya tuh sampai November. Mungkin kalau teman-teman ini kan sampai November, mungkin bisa dijelaskan. Pokoknya waktu itu gaji kita itu telat dan nggak ada janji gaji gitu. Istilah selesai pertandingan emang nggak lama dari pertandingan itu memang kita harus dapat gaji, bukan karena kita dapat uang dari gaji. Memang haknya ya. Emang hak, itu emang hak, bukan uang dari Bukan pertandingan. tambahan. dari sisi Iya. sisa kontrak. Iya. Mas mau tanya mas, Iya. ini Mas Moniaga ya. Saat gol PSIS menggolkan gol diri itu mas, kalau nggak salah gol kedua PSIS gol diri. Nah waktu itu kan sepak bola mas ya, di kick off lagi ya di. Nah waktu itu kan harusnya mas nyerang ke pertahanan PSIS ya, tapi enggak, semua pemain PSIS juga mundur. Nah itu berarti mas sebenarnya tidak hanya orang-orang tertentu yang dapat instruksi, tapi juga tidak beberapa semua yang dapat instruksi, karena waktu itu mengamankan gawang sendiri bukan menyerang gawang musuh gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan teman saya juga. Mungkin ini saya dulu. Ya kalau saya kan waktu itu posisinya dari striker kan. Nah waktu itu kalau saya mengamankan gawang sendiri kan, saya kan di depan, bukan jadi back saya kan. Ada videonya kok. Saya nggak jadi back. Nah kenapa saya nggak nyerang? Memang ada instruksi. Saya itu punya pikiran mas. Waktu pertandingan itu saya tuh pengen cari, nggak mau main kayak gitu tuh. Saya mau ngambil bola, mau ngepres musuh yang Semarang itu nggak mau maju kan. Nah waktu itu saya mau ngepres. Nah saya di 2 kali saya diteriakin dari samping. Terakhir. Mon, mundur. Gitu. Nggak boleh ngepres bola itu. Jadi gini mas ya, saya bagi bahwa saat itu saya nonton bahwa ketika itu sudah ada seluruh instruksi untuk seluruh pemain bahwa harus bertahan gitu ya, harus kalah, dan bukan harus bertahan atau harus kalah. Gini mas, jadi waktu itu memang mungkin kalau Enggak gini loh mas, nih. Ada bertahan bukan di gawang sendiri tapi di gawang PSIS. maksudnya gini, waktu itu memang ada instruksi dan kita tuh waktu itu pemain serba bingung lah, tertekan dan udah apa ya, nggak bisa apa-apa lagi, kita udah terjebak dalam pertandingan itu. Kita Jadi berhenti wasit pun nggak bisa. ya gitu, jadi Nyata itu. Kalau kita berhenti kita. Udah. Ini pertandingan apa ini? Ini pertandingan apa wasit? Tolonglah. kalau Orang orang dong dari wasit harusnya bilang, kalian ini pertandingan apa? Gitu istilahnya. Atau kapten dipanggil sama dia dan kapten bilang ke manajemen atau dia nanti wasit itu bilang ke manajemen. Menit keberapa? Jadi ketika Mas Moniaga lari ke gawang PSIS itu sebenarnya bukan karena sudah terikut atmosfer pertandingan yang tidak sehat itu ya. Iya mas. Jadi Karena udah tekanan. bukan menjaga gawang, bukan menjaga pertahanan sendiri, malah menjaga pertahanan PSIS malah supaya tidak dibobol oleh pemain PSIS sendiri. Ya itu yang menit terakhir itu mas. Yang menit terakhir. ya tolong jangan pojokkan kami lagi, karena waktu itu memang kalau orang lihat kok pemainnya kayak gitu. Kalau pas waktu itu mungkin kalau sampean ya jadi pemain waktu itu pasti bingung juga. Menit Karena keberapa tadi minta ke wasit untuk dihentikan? Menit keberapa? Babak kedua. babak kedua ya. Kita menit 70, 65. Dan itu pun sebagai pertanyaan juga di pemjus itu. Kenapa kok wasit nggak memberhentikan masalah itu? Terus Pak Inca jawab, kalau masalah wasit urusan saya gitu, cuma dijawab gitu aja. Tapi Mas, teman ini kan waktu ada itu yang mas ya, rame-rame ada yang meminta begitu Iya. untuk dihentikan. Ya nggak semua sih, cuma ada beberapa orang gitu ya. Mas ada pembicaraan kan ini mas saya pernah wawancara dengan Kapten Andra. Katanya setelah kasus itu Pak Suparji menjamin nasib dari para pemain yang terkena hukuman akan mendapatkan bulanan. Benar nggak Mas? Kompensasi bulanan ada nggak? Kalau masalah ngomong kompensasi sih pernah. Kita kan
karena kita pun di situ masih ada terikat kontrak sisa gaji 2 bulan. Kalau memang itu bicara kompensasi, itu uang kita, gitu. Emang haknya kita, dan dibayar itu mungkin 25%, 30% gitu. Itu karena sisa kita. Sampai kapan Mas? Cuma sampai masa kontrak itu? Kalau Nggak sampai melebihi 2 bulan gaji kita mungkin kalau itu. setelah kontrak habis ya selesai gitu kan. Kalau kita mungkin ada beberapa pemain yang juga inisiatif lah datang ke tempat Pak Parji, Pak tolong kami dikasih pinjaman, kadang dikasih uang bensin, gitu-gitu aja. Kalau masalah kompensasi nggak ada ya. Kemudian sampai sekarang ke belakang ini tidak ada. Nggak ada. Malah kami udah lost contact tuh udah lama ya, udah seperti makanya kami terbuka, kita harus ngurus sendiri nih kan. Mas Pincat sendiri memberikan sendiri nggak sebelum konsultasi dong? Maksudnya? Pincat Pinjam dari sendiri nggak oleh kalian? Harus buat apa lagi? nggak ada instruksi. Kita tapi pun Malah setelah itu ya kita keluar bareng gitu. Terus kan waktu itu kan nggak ada, maksudnya nggak langsung hukuman kalian segini nggak. Waktu itu kita pulang kita kan di jalan keluarlah berita itu. Mbak. Mas, kan tadi sempat disebutkan bahwa ada untuk non teknis menghindari Borneo FC gitu ya. Kalau sepengetahuan pemain, Borneo FC itu seperti apa sih? Kok sampai ada instruksi harus menghindari? Wah, kalau saya sepengetahuan dari kalau pemain. sepengetahuan saya ya, kalau Borneo saya kurang tahu. Saya belum pernah sekalipun lihat Borneo main, saya belum pernah. Mungkin kalau 1-2 teman di situ ada, cuma Borneo kayak apa tuh saya belum tahu mainnya kayak gimana juga. Cuma kalau secara pemain ya, kalau biasanya kalau tim Kalimantan itu kaya gitu loh, Pak. Saya juga kurang tahu juga sih Borneo tempatnya kayak gimana. Dan mungkin yang udah kan pertandingan kalau Borneo main kan selalu dapat penalti kan, dan bisa dicek juga tahun kemarin yang Liga divisi bawah itu kan berapa penalti yang dikasih ke Borneo itu berapa. Ya itu yang bikin mungkin kita mikir-mikir lah dari konteks itu sendiri. Nah, lanjut ke Mas Moniaga. Kan tadi sempat disebutkan ketika Mas Moniaga sempat mau pada saat pertandingan waktu mau mempressure pemain PSIS Semarang kemudian bermain normal, itu kan ada perintah untuk mundur sampai diteriakin 2 kali untuk mundur. Itu yang memberi instruksi untuk mundur siapa, Mas? Itu di pinggir itu kan ada Pak Edi, Pak Parji, sama Pak Rumadi. Karena keadaan di lapangan, saya mau ngomong si A, si B, entar salah. Ya itu. Pokoknya intinya waktu itu Kan di lapangan kan jauh toh, Mas. Iya. Maksudnya kalau orang berdiri itu siapa yang kan, apalagi waktu main, kondisi main kan kurang tahu siapa gitu. Tapi waktu itu Pak Heri Kiswanto sudah Nggak ada. Kalau Pak Heri yang saya tahu katanya sudah di ruang ganti sholat ya. Mas, berarti dari pelatih bisa dikatakan tidak ada instruksi untuk mengalah gitu ya, karena Pak Heri kan tidak pernah kasih juga. sama sekali nggak ada kalau dari Pak Herkis. Berarti bisa dikatakan pemain melihat bahwa Pak Heri juga korban gitu ya. Korban asli, korban Korban ya. Ya akan sampai nangis. sampai nangis. Anak-anak pun mungkin ada yang nangis. Ada yang nangis. Maksud saya. Berarti Pak Heri itu menangis setelah selesai pertandingan ya. Ya mungkin istilahnya nangis tuh Harus harus berbuat apa dan dia keluar itu. Sampai sholat kan Sampai sudah sholat. tekan. Sebenarnya Edi Broto terlibat nggak? Edi Broto terlibat nggak? Kalau Disuruh menginstruksikan mundur. ya kalau ada pembicaraan apa enggak sama pihak-pihak lain saya nggak tahu, Mas. Cuma waktu itu memang Pak Edi Broto cuma ngasih instruksi itu aja.
nanti kalau topi dibalik berarti waktunya bunuh diri gitu aja. Kalau ada pembicaraan dengan siapa kami nggak tahu sama sekali waktu itu. Setelah pertandingan selesai kan akhirnya PSS Sleman menang 3-2, dan itu berarti dipastikan PSS Sleman menjadi juara grup dan akan berhadapan dengan Bodong FC di semifinal. Setelah pertandingan itu yang dimenangkan oleh PSS, ada kejadian apa atau pembicaraan apa di ruang ganti? Atau mungkin dimarahin loh, kok malah menang, ya harusnya kan kita kalah atau gimana? Ya ada suara, mungkin anak-anak kecewa semua. Iya. Kecewa semua. Kita cuma Aneh gitu mas, kok jadi bisa aneh, kita seperti ini gitu. Iya, jadi gitu aja. jadi malah nanti Bingung sendiri. mau ada Ini apa, mau ada ini? apa yang gitu kan. Jelas bingung juga mas, pertandingan kayak gitu kan kita juga. Mas sama ini kan kemarin sempat menelpon Pak Rumadi ya, tetapi Pak Rumadi membantah bahwa memberikan instruksi untuk bermain tidak normal gitu ya. Itu benar nggak apa yang disampaikan Pak Rumadi, bahwa Pak Rumadi sama sekali tidak memberikan instruksi untuk bermain tidak normal gitu? Pak Rumadi itu memberikan perintah waktu kita jeda. Babak pertama kan itu istirahat. Nah waktu itu kita di ruang ganti udah bingung, nggak bisa kalau pertandingan kayak gini tuh nggak bisa, orang mau nggak mau ya nggak ketemu kan gitu. Akhirnya Pak Rumadi terus bilang gini, itu babak kedua kita main fight katanya. Ya udah, dan surga buat kami kan, maksudnya boleh udah lah main normal itu. Ternyata tuh dia bilang fight untuk kalah waktu itu. Mas, selain partai-partai eksibisi ya mas, kayak kemarin itu waktu lawan Arema gitu. Nah mas, untuk keseharian dari Mas Satrio, Mas Awaludin sama Mas Koniegra ini aktivitasnya apa untuk menyambung hidup? Kalau saya jualan mas, saya jualan online. Kalau itu Ya campur. Saya di rumah aja, istri saya yang kerja kan. Kebalik mas. Iya, gantian. Ya, sudah selesai ya teman-teman? Sudah cukup? Ya, kalau udah nggak ada yang nanya lagi, jadi saya pikir sudah cukup. Jadi ini dari beberapa pemain sudah buka-bukaan. Semoga fakta yang diungkap ini ya bisa, akhirnya ini bisa Anda ketahui semua bahwa apa yang selama ini dipublish, apa yang selama ini dibicarakan oleh Hinca itu dan lain, ternyata banyak fakta yang tidak sama dengan realitanya di lapangan. Nah, kita bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Ya, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan juga buat media yang